Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Masya Allah. Buat jamaah Islamitin dari studio dan juga di rumah ya. Masih membahas tema kita pagi hari ini tentang hakim yang mulia. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video lagi nih ya buat jamaah Islam itu dan di rumah juga yang lagi nonton atau mungkin baru bergabung ya. Video tentang 3 hakim MK dinyatakan dissenting opinion terhadap hasil sidang putusan sengketa Pilpres. Apa sih maksudnya? Coba kita tonton dulu yuk beritanya, ini dia. Saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebahagian PJ kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semua ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil pemohon aku beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Ya, dissenting opinion ini apa sih sebenarnya? Ada yang tahu, Bu? Enggak, ya. Dissenting itu sebenarnya adalah perbedaan pendapat antara hakim. Jadi hakim itu ada beberapa, ada hakim yang utama, ada yang tadi Ustadz bilang yang bantu-bantu di sebelahnya itu untuk mengingatkan. Nah ini masing-masing ternyata ada perbedaan pendapat. Ya. Nah jadi ada dissenting opinion. Nah, tapi kalau kita lihat-lihat lagi dia, Ustadz Zanada mohon izin sebelumnya, hakim itu jarang sekali yang namanya boleh dibilang timbul yang namanya emosi jarang. Atau mungkin empati juga jarang kepada korbannya. Apakah memang itu perlu? Atau mungkin adalah syarat-syarat untuk menjadi hakim dalam Islam? Atau seperti apa? Mohon izin penjelasannya, silakan. Baik, terima kasih Kak Fadli izin. Dan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wah ini ngomongin tentang perasaan nih ya, seorang hakim bagaimana ketika ia menjadi seorang hakim, empatinya dan lain sebagainya itu kok kayaknya jarang marah-marah. Kemudian jarang punya sifat empati yang tinggi kepada korban gitu. Kita yang kadang-kadang nontonnya udah gemes gitu ya. Tapi memang ini pernah dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bahwasanya mewanti-wanti. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa memang diwanti-wanti bagi siapa orang yang menjadi hakim adalah pertama jangan memutuskan sebuah keputusan yang itu bisa sangat berpengaruh kepada keadaan ya. Karena keputusan dari hakim ini sangat-sangat menentukan. Jangan memutuskan satu keputusan, jangan menentukan satu keputusan pertama sedang dalam keadaan emosi. Nah ini jangan lagi emosi, jangan lagi marah ya. Dan ini memang sekali lagi kenapa dikatakan hakim yang mulia tadi, Ustadz Maulana mengatakan bahwa memang ini tugas yang sangat mulia. Jadi harus mendahulukan sifat objektif dalam menjalankan tugas. Jangan lagi emosi, jangan lagi marah. Kenapa? Karena hati-hati innal ghadaba minasyaiton. Marah ini datangnya dari setan, dia lagi marah, dia lagi emosi, maka dikhawatirkan yang menjadi keputusannya adalah bukanlah sifat yang objektif, bukanlah keputusan yang objektif. Kemudian yang kedua juga nggak boleh hakim memutuskan satu keputusan ketika dia sedang apa? Sedang lapar. Nah ini berarti harus makan dulu ya, harus dalam keadaan yang tenang perutnya. Karena bukan saja hakim, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai guru, kita sebagai orang dan yang memang sedang ingin mengajar misalnya. Atau kita ingin menjalankan tugas, maka kita juga harus dalam keadaan yang tenang, nyaman, perut terisi agar kita bisa berpikir dengan jernih. Itu sangat berpengaruh, jadi ya ini adalah kondisi keadaan yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga juga jangan memutuskan satu keputusan wahai hakim dalam keadaan yang memang dia lagi gak sehat. Karena sehat ini berpengaruh. Karena kalau sehatnya badan insya Allah keputusannya akan objektif. Dan jamaah sekalian oleh karena itu tugas hakim sangatlah berat. Hakim yang mulia, kita selalu menyebutkan hakim yang mulia karena memang tugasnya amat sangat mulia. Untuk memberikan satu keputusan yang insya Allah itu dapat berpengaruh. Ya, oleh karenanya terkadang kita suka gemes kalau ada korban yang korban yang rasanya perlu dibela. Ada mungkin korban juga yang sekira-kiranya harus juga kita dahulukan. Tapi kenapa hakim ini kok rasanya enggak punya sifat empati. Dan kembali lagi bahwa aturan yang paling benar adalah pada undang-undang. Jadi oleh karena itu kita yang melihat dari zohir ini kan memang enggak bisa melihat apa objektifnya. Maka dalam sidang itu biasanya tadi sampaikan ada hakim, ada juri, ada panelis. Itu semuanya akan menyimpulkan sebuah keadaan. Jadi bukan hanya satu pihak saja. Jadi jamaah sekalian
lagi-lagi kita mungkin yang ada di luar ranah pengadilan, di luar ranah hakim, maka tugas kita adalah untuk tetap kita mendorong, mensupport, memberikan yang terbaik, kemudian juga berbaik sangka kepada Allah, jangan menjadikan sebuah keributan. Ya, jadi kadang-kadang nih hakimnya sudah memutuskan tapi kitanya masih panjang. Ngomongnya tuh masih belum tuntas-tuntas. Udahlah, kesimpulannya adalah apapun keputusannya maka itulah yang terbaik. Kenapa? Karena semua masing-masing akan ada pertanggungjawabannya. Kita masing-masing akan bertanggung jawab pada diri kita sendiri dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kadang-kadang yang bikin emosi lingkungan. Betul. Yang bikin akhirnya memancing, udahlah hakim udah tenang memutuskan yang benar, lingkungan ini yang akhirnya. Tapi 4 syarat tadi itu kayak termasuk kita juga nih. Gitu ya? Ustazah, host. Kalau dia emosi, Nah. Ustadz tausiahnya ngomel. Ngomel. Iya kan? Kalau dia sakau, dia lapar, betul. tausiahnya makanan mulu. Betul, mikirnya udah gak sehat tuh ya. Bener, apalagi hakim ketika Masya Allah. memutuskan satu keputusan. Masya Allah, jazakillah khair, terima kasih Baik, banyak. Masya Tepuk tangan Allah. buat Kalau Ustaz lapar, Nada. tausiahnya celamitan. Celamitan. Minta dibungkusin lah kayak Ustadz Maulana. Ada jamaah. Ayo kita lanjut lagi, Masya Allah ya. Waktunya sekarang kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah di studio untuk bertanya langsung sama ustadz-ustadz kita mewakili jamaah yang di rumah. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya Ibu. Satu lagi dari sebelah sini dulu deh nih ya. Oke Ibu izin silakan. Ibu yang ceria banget ini Masya Allah. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Ibu Aam Amisah dari Majlis Taklim Al-Falah Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi. Wah, tepuk tangan buat Ibu Ananisa. Silakan Saya Ibu. mau bertanya kepada Habib. Habib, Muhammad, iya. ya. Siap. Begini Habib, bagaimana kriteria hakim masuk surga menurut hadis? Masya Allah. Begitu, sekian. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya dulu suka ngerem, sesekian katanya. Tapi ibu saudaraan sama Pak An ini Bu, enggak? Masih saudara? Masih saudara? Oh satu jamaah, Saudara. sama-sama Aan soalnya. Satu Aan Munawar, satu Aan Anissa. Beliau saudara lain bapak lain ibu. Oh lain ibu, cucu Nabi Adam berarti ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kriteria seorang hakim menurut hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebenarnya alhamdulillah sudah dibahas oleh Ustazah Nada. Hanya sedikit menekankan artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-qudhatu thalathatun. Hakim itu memang kriterianya ada 3. Qadhiyani finnar. 2 di neraka wa qadhin fil jannah. Dan 1 hakim itu di syurga. 2 di neraka, 1 hakim di syurga. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, rajulun qadha bighairi haqqin wa alima dzaka wa dzaka finnar. Yang kriteria pertama ini sudah artinya tadi disampaikan, seseorang hakim menghakimi atau memutuskan suatu perkara bighairi haqqin, artinya bukan suatu kebenaran, kebohongan. Ya. Wa alima, masalahnya dia tahu. Masalahnya dia tahu itu bohong, sengaja. Dia tahu itu bukan hak. Dzaka finnar. Maka kalau dia tahu itu suatu kebohongan, maka dia tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ghadhin la ya'lam, jahil. Seorang hakim tapi jahil, kebodohan. Makanya tadi Imam Mawardi tadi mensyaratkan hakim itu cerdas, pandai dengan
berapa kriteria menguasai hukum daripada hukum, sumber hukum yang dia ambil. Makanya dikatakan yang kedua, ghadin la ya'lam. Sehingga dengan sebab kejahilan itu la ya'lam bihaq. Artinya dengan sebab kejahilannya ahlaka huquqan nas. Sampai dia mendolimi orang dengan keputusan, dengan dia tidak tahu, dia tidak mampu, dengan kebodohannya itu. Sehingga dia memutuskan suatu perkara sampai menghancurkan kehidupan orang tersebut dengan keputusannya wahwa finnar. Maka dia di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, suatu yang nikmat, ghadin, dia hakim yang memutuskan bihaqqin. Dia hakim yang jujur, hakim yang baik, hakim yang memutuskan suatu perkara dengan benar, maka wahwa fil jannah. Maka dia di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah seorang hakim yang baik ketika kita masuk memutuskan kita menjadi seorang hakim, maka kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala yang harus berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lantas kalau ditanyakan bagaimana kalau ada yang memaksa. Nah itu saya mau nanya nih, tiba-tiba dia Saya ada ancaman tahu keluarganya. akan nanyanya apa. Iya, keluarganya diancam kalau sampai nggak memenangkan. Nah itu apa tuh Bib? Begitu Bib? Makanya ada beberapa keputusan atau dia sudah lebih baik mana, dia hukum Allah atau hukum manusia. Maka kalau memang dia pengen sudah dia memundurkan diri itu lebih bagus. Kalau tidak mau dengan keputusan saya sampai keluarga saya dihukum, maka saya yang memundurkan diri. Oh, Masya Allah, Harus ada berat keputusan. banget dan harus ada keberanian untuk itu Harus ya. Bib, ya? ada keberanian untuk itu. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Habib ilmunya. Sama-sama. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Oke, yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Sekarang dari sebelah sini dulu nih Bapak nih, ayo Pak izin silakan, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Asep Hidayatullah dari EPPU Forum Pemberdayaan Pesantren dan Umat Sukabumi, Jawa Barat sebagai Ketua Korda. Masya Allah, tepuk tangan dong. Izin Boleh Pak. Pak Ustadz Maulana. Siap Pak Asep. Izin Saya Pak mau Ketua. bertanya Pak Ustadz. Ya, apa itu? Bagaimana untuk menyimpati para hakim yang kesalahannya telah diperbuat. Karena selama ini tidak merasa puas dan merasa dirugikan. Omelin aja Pak orangnya Pak, emang begitu Iya, orangnya dia. tolong Begini marah-marah. Pak Ustadz jawab yang sebenar-benarnya. Karena forum yang ini adalah sangat memastikan. Tuh denger nggak? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Pak Asep. Masya Allah, ngeri banget kayaknya kayak ngomel. Pak Asep, makasih banyak atur nuhun atuh. Silakan dijawab Pak. Abis diomelin, sabar. Kepada semuanya, izin Habib dan Ustazah. Ketika ada terjadi kesalahan, waduh kayaknya aku bersalah nih memutuskan. Yang jelas kita harus bertobat. Karena berkaitan kepada sesama manusia, maka harusnya meminta maaf. Maaf itu mengembalikan perasaan. Atas kerugian, kembalikan kerugian itu. Maka dalam hal ini yang harus dilakukan oleh orang yang sudah memutuskan perkara yang terjadi kesalahan, maka yang pertama adalah ini harus diterima. Bahwa saya sudah berbuat salah. Itu dulu. Kemudian belajar dari kesalahan. Sekali lagi, belajar dari kesalahan. Habis itu, maka tutupilah kesalahan itu dengan berbuat baik. Tutupilah kesalahan itu dengan berbuat baik. Cara menutupinya punya apa sampai di situ? Tidak. Harusnya setelah itu nih maafkan diri. Karena ketika kita hidup potensi kita untuk berbuat baik masih ada. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Apa sampai di situ? Tidak. Maafkan diri, cintai diri. Cintai diri. Aku harus jadi
bentuk kecintaan diri. Apa sampai di sini? Tidak juga. Mohon maaf, terima pendapat orang. Dari sinilah kita bisa belajar manusia itu kan tidak luput dari dua. Salah, lupa. Salah, lupa. 1, 2, 3, salah, lupa. Ya, wajar kan? Manusiawi. Nah, terakhir. Mohon maaf. Maka bersamalah dengan orang-orang yang mencintai. Masya Allah. Jadi bukan bersama dengan orang yang membenci. Jadi kalau taubat aja nggak cukup intinya. Enggak. Harus minta maaf sama Minta orang yang maaf. dia ngambil keputusannya salah. Iya, betul. Masya Allah. Dan berusaha untuk berbuat baik. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, begitu jawabannya kurang lebih Pak Asep. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi, yang mau bertanya berikutnya boleh silakan angkat tangannya dari sini. Wah, ibu yang tengah dulu deh, ini mohon izin. Silakan ibu, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Fatimah dari Majelis Taklim EPPU Sukabumi. Tepuk tangan buat Ibu Tuti Fatimah. Silakan Bu Tuti pertanyaannya. Ya, tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Ya, mohon izin untuk bertanya kepada Habib Muhammad. Boleh. Siap. Oke. Pertanyaannya begini, Bib. Apakah boleh seorang hakim lebih mengedepankan rasa kemanusiaan daripada peraturan hukum yang ada? Karena memang hakim itu katanya harus taat peraturan. Boleh kita ambil contoh seorang nenek yang dipenjara karena mencuri singkong waktu itu dan demi dipenjara dan lalu Karena kelaparan karena waktu itu ya, kelaparan saya nonton juga gitu. Itu ya. Iya, Nah, iya. itu mohon penjelasan dan pencerahannya, Bib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Tuti, silakan dijawab Ibu Tuti. Iya. Baik. Saya keputusan hakim itu memang berat. Saya pernah diundang seorang hakim. Karena dia pengen memutuskan suatu perkara sampai dia, Habib tolong bantu saya. Saya pengen anak-anak yatim, kita baca Quran, kita berdoa. Karena saya akan memutuskan sesuatu besok. Jadi sampai dia panggil itu anak-anak yatim, dia sedekah. Kenapa? Ini hakim yang bagus. Karena pengen memutuskan. Karena memang keputusan itu berat. Seperti tadi, ada nenek-nenek bagaimana kita memutuskan. Artinya mengedepankan kemanusiaan atau mengedepankan hukum. Karena hakim gak boleh sudah, karena hakim harus dia adil, setiap laporan orang dia harus laksanakan. Siapapun yang terdakwa tersebut. Maka bagaimana hukumnya? Digabung keduanya. Al-jam'u bainahuma afdal. Jadi menggabungkan keduanya, bacakan dulu hukumnya. Setelah dibacakan, saya juga dengar itu ceritanya. Setelah dibacakan hukumnya, mau tidak mau karena memang sudah ada bukti. Ada fotonya, ada yang lihat karena nenek tersebut mengambil singkong, kita nggak bisa marahin walaupun sudah dinasehatin, sudah dimaafkan saja. Tapi kalau yang diambil itu tidak mau memaafkan, harus dengan pengadilan, harus pengadilan untuk memutuskan. Maka diputuskanlah kalau tidak salah dipenjara atau didenda dengan 1 juta kalau tidak salah, ya masalah itu. Maka hakim putuskan, sudah diputuskan, hakim mengeluarkan toganya, kalau tidak salah itu toganya, dia ajak orang-orang itu patungan karena itu ibu tidak punya uang. Ini kemanusiaannya, dia selesaikan dulu hukumnya, dia jalankan kemanusiaannya. Dia keliling pengadilan ngajak orang patungan 50.000 untuk mengumpulkan 1 juta untuk membayar denda supaya dia tidak dipenjara. Jadi dia ada hukuman tapi tidak sampai terpenjara, kenapa? Ada kemanusiaannya. Subhanallah. Nah itulah yang dinamakan adilnya seorang hakim. Ini yang perlu lagi dicatat. Biasanya ini adalah tanggung jawab pemimpin. Pemimpin itu masing-masing di daerahnya ada. Betul. Nah siapakah pemimpin di daerah itu? Seharusnya dia bertanggung jawab kalau ada warganya yang sampai kelaparan, dia sampai nggak tahu, berarti dia nggak dapat bantuan. Nah itu harus ini juga. Betul. Pemimpinnya harusnya datang itu di Iya, sidang. karena kenapa ada orang kelaparan? Makanya dia minta ini hukum kita mendiamkan orang kelaparan, saya denda 1 orang 50.000. Astagfirullah. Makasih banyak Bib. Tepuk Baik. tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Banyak orang yang berebutan jadi pemimpin.
Tapi banyak dia nggak mengerti sebenarnya apa arti dari pemimpin tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah sekarang satu lagi kita kasih kesempatan buat jamaah yang sebelah sini mau bertanya, boleh angkat tangan yang mau bertanya. Yang dari atas gantian biar adil nih semuanya nih. Masya Allah, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yayet Imaniati dari EPPU Sukabumi. Tepuk tangan dong. Buat Ibu Yayet ya Bu ya, benar ya? Ibu Yayet ya. Iya, silakan mau pertanyaannya tanya dong, Bu. Ustadz. Boleh. Mohon izin saya mau tanya ke Ibu Ustazah ya. Boleh Ibu. Siap. Begini, apakah benar jika di dunia ini kita tidak dapat mendapatkan hukuman yang setimpal karena si hakimnya yang tidak adil? Dan apakah hukuman yang akan diterima oleh hakim yang tidak adil itu di akhirat nanti? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam jadi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena keputusan Siap. tidak tepat, ya intinya adalah nanti bagaimana balasannya untuk di akhirat kepada hakim-hakim ini yang nggak adil. Nggak Nah ini adil. mohon izin penjelasannya. Baik, terima Silakan kasih Kak Ustazah. Fadli. Masya Allah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam Al-Quran, Allah pun juga sudah menekankan, mengingatkan kepada kita. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Dan bukankah Allah satu-satunya zat yang memang zat yang maha adil, yang maha jelas bijaksana dalam keputusannya. Artinya apa? Nanti ketika di hari akhirat, siapa yang paling benar, siapa yang paling adil, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dunia ini kan tempatnya fana, dunia tempatnya ujian. Jadi oleh karena itu begitu banyak fitnah yang terjadi di dunia ini, termasuk fitnah ujian kepada para hakim. Ya, ketika tadi disampaikan di segmen sebelumnya bahwa begitu banyak ujiannya, bahwa ya karena hadiahnya adalah istimewa, nanti dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dan setan pun juga nggak tinggal diam, akan mencoba menguji agar terpeleset hakim dalam memutuskan sebuah keputusan. Yang dilihat hanyalah kehidupan dunia, padahal sesungguhnya dunia ini tempatnya sementara. Ya, kelak nanti tempat yang abadi adalah kelak nanti di yaumil qiyamah, di hari akhirat. Dan siapa yang maha adil dalam perhitungan, siapa zat yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran buat kita, bukan hanya seorang hakim, buat kita juga seorang manusia, jalankanlah semua sesuai dengan tugas-tugas kita. Jalankanlah sesuai dengan memang koridor-koridor syariat yang sudah dituntun, diatur dalam syariat Islam. Justru untuk hakim ini, sekali lagi tadi ini disampaikan oleh Habib bahwasannya ketika ingin menentukan satu keputusan, jangan dia hanya mementingkan diri sendiri. Jangan dia subjektif, jangan dengan emosi, dan jangan hanya melihat urusan dunia, tapi juga libatkan Allah. Bagaimana keputusannya ini adalah keputusan yang terbaik, keputusan yang bukan sifatnya adalah kepentingan buat diri sendiri, tapi kelak nanti ya di sini dia memutuskan, tapi kelak nanti akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah berani sedikit pun kita zalim sama orang demi kepentingan kita. Kepentingan kita, tapi urusannya enak di dunia, sengsara di akhirat di nerakanya pasti. Allah. Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Ustazah, makasih banyak Ibu Yayet pertanyaannya. Nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita masih lanjut lagi, jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!